tentang satu persoalan ya yang dimiliki oleh banyak orang ya. Yuk kita lihat materi kita pada kali ini berjudul strategi lunas amanah ya, lunas hutang ya, menggunakan ilmu magnet rezeki dan ilmu emas ya. Baik Bapak Ibu ya, hari ini kita akan bicara tentang hal yang very sensitif ya, sensitif sekali ini bicara tentang lunas amanah, lunas hutang ya, karena data menunjukkan bahwa ini polling yang tadi saya lakukan di pagi hari ya. Jadi untuk jadi bahan evaluasi kita bersama, apakah Anda masih punya amanah ya, hutang? Ya, 33% mengatakan amanahnya sangat besar, 33%. Jadi sepertiga dari, dan ini datanya insya Allah valid ya, valid ini ya. Kira-kira lebih kurang lah masyarakat kita sekarang ini ya seperti data ini, 33% amanahnya sangat besar ya. 24% ini amanahnya sedang-sedang saja ya. Sangat besarnya artinya melebihi kapasitas kemampuan dia untuk membayar ya. Kalau sedang-sedang oke lah, so-so. Nah yang 10% itu amanahnya kecil aja gitu ya. Nah 14% alhamdulillah sebentar lagi lunas, insya Allah lunas ya. 17% pernah tapi saat ini sudah free ya dari amanah atau hutang, dan 2% seumur-umur saya tidak pernah punya amanah. Luar biasa ya, top yang 2% ya. Jadi top 2% ya dari manusia. Dan ini akhirnya datanya 81% memiliki dream. Oke, 81% manusia itu memiliki dream untuk lunas. Bismillah ya, mudah-mudahan Anda semua juga hari ini ya yang mengikuti ya, berarti lebih kurang nih gitu ya, 81%. Jangan-jangan yang ikut ini adalah kaum 81% ya. Tapi ada juga yang mungkin yang 17% yang ikut juga ya. Oke, jadi terima kasih yang sudah mengisi polling ini ya. Nah maka yuk sama-sama kita jadikan lunas adalah dream. Siap ya? Tulis di komen, lunas adalah dream saya ya. Nah mungkin kalau Anda sudah mengikuti materi saya di kemarin ya, satu, jangan cuma sekedar dream tapi dijadikan sebagai goal ya. Goal adalah dream yang punya batas waktu ya. Mungkin mudah-mudahan insya Allah dream ini satu itu bismillah kita jadikan sebagai dream utama ya. Bismillah, insya Allah kita jadikan lunas amanah. Nah lunas amanah ini gini teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena jadi dream maka kalau udah lunas jangan nambah lagi dong. Yang sering terjadi itu kan lunas amanah yang A gitu, terus jadi nambah amanah yang B gitu kan. Kayaknya sih udah lunas amanah nih ya, kalau udah lunas udah gitu ya. Jadi kita jadikan itu sebagai dream hidup ya tanpa amanah berupa utang gitu ya. Jadi kita udah siap gitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke, tulis ya di di komen ya, lunas amanah ya. Nah, dalam ilmu magnet rezeki kita memiliki jurus disiplin kata ya yang mengganti kata hutang. Jadi kita udah lagi, mungkin kalau seandainya Bapak Ibu baru ya bertemu dengan ilmu magnet rezeki, kok ngomongnya amanah sih gitu ya. Karena memang di magnet rezeki kita udah nggak punya utang lagi ya. Kita punya amanah ya. Waktu itu ceritanya begini sih. Waktu itu ada seorang yang datang ke saya. Ya, panas, hidup saya hancur gitu loh. Ya, dia tuh doa gitu kan. Kalau di magnet rezeki itu kan kata-kata doa gitu kan. Apa yang kita ngegrentes batin dan segala macam itu bagian dari doa gitu. Jadi harus hati-hati. Dia kok nggak hati-hati gitu loh. Ya, panas, hidup saya hancur gitu kan. Kalau saya kan hidupnya udah keren. Wow, keren saya bilang gitu ya. Ada apa gitu kan? Iya Pak Nas gitu kan, saya tuh banyak utang Pak Nas gitu kan. Wow, dahsyat saya bilang gitu. Dia hancur, kemudian utang, saya keren, dahsyat gitu. Nah ini berbeda doa gitu kan. Nah makanya yuk sama-sama kita jadikan doa kita adalah doa yang dahsyat. Jadi dari awal kita sudah mempraktekkan ilmu magnet rezeki, bahwa kita udah nggak punya utang lagi tapi kita punya amanah gitu ya.
Bismillah, insya Allah ya. Nah kemudian akhirnya ya saya nggak usah cerita detail gitu ya, karena itu sudah saya ceritakan di banyak kesempatan ya. Tapi intinya kalau seandainya Anda masih baru di sini gitu ya, Pak Anas kok ngomongnya amanah sih? Ya karena kita udah nggak mau lagi berdoa gitu ya. Jadi sebelum materi selesai Anda udah lunas, siap ya? Ya karena udah diganti amanahnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, dalam doa Rasulullah SAW yang diajarkan kepada seorang sahabat itu diajarkan gitu ya, doa ya untuk lunas amanah ini gitu ya. Ini sudah pernah saya sampaikan minggu yang lalu ya dalam bincang hikmah sebelumnya. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal ya. Nah, sekarang pertanyaannya yang udah ikut kemarin gitu, yang udah ikut minggu lalu gitu, apakah ini doanya sudah dibaca? Bismillah dong ya, dibaca. Karena penyakit-penyakit manusia ya, hal-hal yang menyebabkan persoalan-persoalan dalam kehidupan manusia itu gelisah, sedih, lemah, malas, pengecut, kikir, kemudian beban hutang dan penindasan orang. Maka hutang dan penindasan orang ini bahkan disebutkan oleh Rasulullah SAW itu di akhir. Nah biasanya yang disebutkan di akhir itu yang paling besar gitu ya. Nah bahkan bisa jadi beban hutang atau amanah inilah yang menyebabkan yang lain-lainnya gitu ya. Nah yuk bismillah, artinya gini, kenapa saya sertakan ini dalam slide awal saya, karena ternyata pelajaran tentang lunas amanah itu adalah pelajarannya Nabi gitu loh ya. Jadi kalau bicara tentang apakah Nabi ngajarin kita untuk melunasi amanah, ya ini gitu kan, ini kan diajarkan kita. Oke ya. Nah ini dia, wah langsung gitu ya, celup gitu ya. Sebentar nih kayaknya ada yang, nah supaya rapih, langsung jelek. Utang adalah kejahatan agama. Nah loh ya. Jadi gini teman-teman semua, kita harus gitu loh ya. Kita kalau mau lunas amanah itu kita harus benar-benar tahu gitu loh. Ini sebenarnya kita hadapi apa sih gitu loh. Yang kita hadapi itu apa gitu. Karena banyak orang yang menganggap bahwa biasa aja gitu utang gitu loh. Hidup tanpa utang tuh kayak hidup tanpa garam gitu loh. Kayak sayur tanpa garam. Hello gitu. Ya, jangan gitu dong gitu ya. Atau bahkan katanya kalau seandainya saya nggak punya utang itu Pak Nas gitu kan, saya itu nggak bersemangat gitu dalam melakukan sesuatu gitu. Jangan gitu gitu. Ini yang saya pelajari gitu kan dari guru saya Kiai Mufassir gitu ya. Ya saya menganggap beliau guru, tapi mungkin beliau tidak menganggap saya murid gitu ya. Karena jauh sekali saya dari kualifikasi sebagai muridnya beliau. Nah ini seperti yang saya pelajari dari Kiai Mufassir gitu kan, Ciomas Banten. Utang adalah kejahatan agama gitu ya. Harus paham itu, harus sadar gitu loh. Karena kalau kita nggak sadar-sadar gitu loh bahwa utang itu adalah atau amanah ya. Ini saya sebutkan utangnya supaya kalau saya sebutkan amanah adalah kejahatan agama jadinya kan nggak cakep gitu loh ya. Jadi secara bahasa langsung to the point gitu loh. Supaya apa? Supaya kita benar-benar sadar gitu loh bahwa iya ya, kita sudah melakukan kejahatan gitu loh. Loh Pak Nas, bukankah dalam agama itu gitu? Bukankah dalam agama itu ada juga diatur tentang utang? Karena dia berpotensi gitu kan, punya kejahatan dalam sisi agama, maka diatur dengan ketat oleh agama. Ya, karena dia punya potensi gitu loh. Ya, misalnya nih gitu kan, bernafas gitu. Nggak ada aturannya gitu loh dalam agama, karena bernafas ya sesuatu yang taken for granted gitu, udah embedded gitu dalam kehidupan manusia, dan nggak akan ada hal yang bagaimana di dalam urusan bernafas. Tapi dalam urusan utang piutang ini kan banyak potensinya gitu loh. Jadi kita bicara tentang potensi dosa. Jadi ada banyak sekali potensi dosa yang muncul dari hutang. Dan kita udah belajar dalam ilmu magnet rezeki bahwa ya kenapa kok rezeki kita nggak nambah-nambah, karena ada perisai. Ya, ada perisai rezeki. Nah, perisai rezeki itu adalah dosa, dan hutang adalah salah satunya. Ya, potensi riba. Saya nggak katakan riba, tapi ada potensi untuk riba gitu. Ya, kita udah banyaklah membahas tentang riba gitu ya. Sudah banyak masyarakat yang juga menyadarkan masyarakat tentang riba, tapi ada potensi di situ. Jadi kalau bicara utang gitu, itu tuh bicara tentang bagaimana dengan kredit Pak Nas. Iya ya sama. Potensi ribanya ada gitu loh. Potensi riba.
saya nggak mengatakan semua utang ada ribanya, tapi gitu kan, berpotensi orang-orang yang memberikan pinjaman gitu kan, karena ada inflasi dia pikir bahwa oh nggak adil dong kalau seandainya 3 tahun yang lalu kamu punya amanah kepada saya 1 juta, kemudian sekarang kamu bayar 1 juta. Itu ada potensi di situ gitu ya. Nah, maka saya terapkan riba atau terapkan bunga kepada kamu karena ada inflasi. Nah, itu potensinya ya, sehingga akhirnya ya kalau seandainya dia